Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, kita jumpa lagi dalam Talak Sirah for Millennials yang mana kali ini kita sudah sampai kepada pembahasan topik Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu, yaitu pembahasan sewaktu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan atau bisa disebut juga sebagai hijrah ke daerah Taif. Nah, setelah membahas itu kemarin, ya sekarang kita melanjutkan lagi pembahasan kita, dan bagaimana saya sampaikan, topik kita hari ini adalah membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ini merupakan sebuah peristiwa yang fenomenal, ini peristiwa yang luar biasa dan menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sekarang saya juga menyelenggarakan Talak Sirah kita ini secara hybrid. Saya bersiaran dari Masjid Al-Azhar Mojo Surabaya. Jadi saya sudah kembali ke tempat domisili di Surabaya. Alhamdulillah, ditemani teman-teman ya, teman-teman yang hatinya terikat dengan masjid. Insya Allah ya. Ini teman-teman yang nanti mendapatkan naungan di saat kita itu sangat butuh naungan di padang mahsyar. Karena hatinya terikat dengan masjid ya. Paling tidak tidurnya di masjid. Ya, tapi tidak sekedar itu ya, juga ibadahnya di masjid, insya Allah. Oke, ini saya katakan sebagai mukjizat karena memang ini adalah peristiwa luar biasa ya, yang hanya dialami oleh Nabi dan khususnya hanya Nabi Muhammad saja. Tidak semua Nabi yang mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Sebelum membahas lebih banyak ya, kita definisikan dulu apa itu Isra Mi'raj ya. Kita berangkat dari pendefinisian dulu ya. Nah, Isra dan Mi'raj ini sebenarnya adalah dua kata ya yang punya makna sendiri-sendiri, tapi memang seringkali dirangkaikan karena peristiwanya itu bersamaan. Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj ya. Yang mana peristiwa ini sudah diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Isra, ayat yang pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Subhanalladzi. Allah memulai ayat ini dengan mensucikan dirinya, karena ini peristiwa yang sangat menakjubkan ya. Yang kita itu sangat berdecak kagum gitu. Ya, sangat luar biasa sampai dengannya kita itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan subhanallah. Karena dalam waktu yang singkat tapi perjalanannya sampai lintas dimensi nih. Perjalanan panjang ya. Bisa teknologi belum maju, belum ada Shinkansen ya, belum ada kereta cepat ya. Belum ada pesawat terbang ya, tapi teknologi Allah lebih canggih. Ya. Mengalahkan teknologi manusia. Sampai Allah bisa memperjalankan hambanya ini lailam pada malam hari saja ya. Bukan sehari semalam ini loh perjalanannya, pada malam hari. Nah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram yang posisinya secara geografis ada di Mekah, ada di Arab Saudi sekarang ya. Ilal masjidil aqsa, ke Masjid Al-Aqsa yang secara geografis posisinya ada di Filistin, di Palestina. Itu jauh sekali tuh. Coba lihat di peta itu, terpaut jarak yang cukup sangat jauh. Ya. Yang satunya sekarang di negara Arab Saudi, yang satunya lagi ada di negara hari ini Palestina ya. Negara yang mungkin bagi orang-orang barat nggak diakui, disebutnya negara Israel. Ya. Nah, jauh sekali ya dari daerah Hijaz ke daerah Syam. Ya, maka ini kejadian yang sangat luar biasa dan menjadi mukjizat besar juga dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, Profesor Dr. Rowas Al-Ahji itu menyebutkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad kalau diurut yang pertama Al-Quran, yang kedua Isra Mi'raj. Ya, ini luar biasa nih, bukan sembarang kejadian ini, bukan sembarang mukjizat ya. Ini mukjizat urutan kedua versi Profesor Dr. Rowas Al-Ahji. Ya. Beliau seorang sejarawan ya, seorang politisi, seorang pejuang Islam ya, yang menulis buku
sirah Nabi tinjauan sisi politis. Nah, ini yang juga banyak saya jadikan referensi di Tala Sirah for Millennials kita ini, buku yang beliau tulis. Perspektif yang beliau gunakan dalam melihat sirah Nabi ini sangat berbeda dengan kebanyakan penulis sejarah Nabi, karena beliau juga banyak mengungkap makna-makna politis di balik perjalanan hidup Nabi di dalam aktivitas dakwah beliau. Ini yang tidak banyak diungkap, gitu. Ya, beliau di daerah Timur Tengah sana. Timur Tengah. Nah, jadi beliau menyebutkan bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita kembali ke pendefinisian ya. Jadi Isra itu adalah perjalanan yang Allah rencanakan. Ya, ini perjalanan yang sudah di planning sama Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad ini ikut perjalanan yang sudah terprogram sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang titik startnya itu dari Mekah, titik finishnya sampai ke Palestina. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Adapun Mi'raj sama perjalanan pada malam hari juga. Ya, bagaimana informasi dari Quran surah Al-Isra tadi. Malam hari titik startnya dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh atau ke Sidratul Muntaha. Jadi ada yang perjalanannya rutenya itu bisa kita sebut horizontal, ada yang vertikal, gitu ya. Mi'raj itu kan naik ke atas Nabi Muhammad nanti. Dan itu terjadi pada malam hari yang sama. Dan malam itu pula Nabi pulang kembali ke Mekah ya dalam waktu yang cepat. Nah, inilah definisi dari Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita mau gabungkan pendefinisiannya, Isra Mi'raj adalah perjalanan terprogram yang Allah sudah rencanakan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bermula dari Mekah sampai ke Palestina dan dilanjutkan hingga ke langit ketujuh atau ke Sidratul Muntaha. Ya. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Ada latar belakangnya kenapa Nabi Allah ajak jalan-jalan ya dalam tanda kutip ini. Ya, karena di tahun tersebut Nabi kehilangan dua orang yang sangat dicintai. Yang pertama adalah paman beliau Abu Thalib. Ya, paman beliau meninggal. Selang 3 hari istri beliau Khadijah meninggal. Nah, karena mereka ini kontribusinya kepada Nabi Muhammad sangat besar ya, melindungi dakwah, bahkan membackup dakwah dari sisi finansial. Itu kan Khadijah lakukan itu. Dia seorang saudagar perempuan yang kaya raya, ya, yang hartanya sangat melimpah, tapi digunakan untuk membackup perjuangan Nabi. Jadi memang dakwah ini butuh melibatkan kaum agnia ya, orang kaya, karena nanti mereka yang mensupport dakwah dari sisi logistik, dana finansial. Dan di masa Nabi penopang besar pada aspek ini adalah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, istri pertama beliau. Ya. Juga punya kayak Abu Bakar. Ya, sama sahabat yang lain juga membackup finansial yang dari kalangan tajir ya, dari kalangan pedagang. Tapi Khadijah ini kontribusinya sampai habis-habisan itu. Hartanya yang banyak itu sampai habis-habisan. Digunakan untuk mensupport dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini meninggal ini dua orang kesayangan Nabi ini. Paman meninggal, 3 hari kemudian istri meninggal. Nah, Nabi sangat sedih. Secara manusiawi Nabi sangat sedih. Ya. Dan itu menjadi kesempatan orang-orang kafir Quraisy semakin menjahati Nabi. Karena pelindungnya sudah wafat. Abu Thalib sudah wafat. Oh, kesempatan ini. Nah, ini mereka semakin mengganggu Nabi. Ya. Karena kan Nabi memang sebelumnya tantangannya sudah berat. Dengan kehilangan pelindung, tentu nanti ke depan tantangan dakwah akan semakin berlipat lagi yang harus Nabi hadapi. Nah, makanya tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun duka cita. Nah, Allah ini ingin menghibur nabinya. Allah ingin menghibur nabinya. Sebelumnya Nabi itu kalau sedih ya, gundah, ya manusiawi kan. Nabi kalau dapat tantangan dakwah, beliau juga manusia bisa sedih ya, bisa gundah. Ya. Allah menenangkan Nabi dengan menurunkan firman-Nya. Nabi menjadi tenang kembali, Nabi menjadi teguh kembali. Tapi untuk khusus kejadian wafatnya 2 orang terkasih ini, ya, beda. Treatment Allah kepada Nabi beda. Allah mengajak jalan-jalan. Ya.
Nah, ini barangkali juga bisa kita contohi ya. Maksudnya tuh kalau lagi sedih ya, lagi sumpah, ya silakan saja kita refreshing, jalan-jalan. Jalan-jalan ke Raja Ampat ya kalau modalnya banyak. Kalau enggak banyak modalnya ke Raja satu aja. Atau ke Raja Bakso ada tuh ya. Saya sebut merek ini. Ke situ aja ya. Nah, boleh itu refreshing, enggak apa-apa ya. Penyegaran agar kembali kita bergairah, menemukan kembali semangat. Nah, jadi begitu. Allah mengajak Nabi jalan-jalan, jalan-jalan sampai ke langit, ya. Nah, jadi waktu itu kejadiannya Allah perintahkan Jibril datangi Nabi Muhammad, ajak menjalani Isra dan Mi'raj itu. Jibril datang membawakan buraq, hewan kendaraan yang dari surga, dan memang buraq ini pernah juga dipakai para nabi sebagai kendaraan. Ya. Nah, bentuknya walau a'lam ya, karena ini kan hewan yang adanya di alam surga, dan surga itu gaib, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersih di dalam hati. Jadi kita tidak tahu seperti apa. Adapun yang tidak bisa diangan-angan. Adapun yang dibayangkan orang itu ya pengilustrasian alam manusia saja, seolah-olah kayak kuda punya sayap, jadi kayak Pegasus. Jadi kayak Pegasus, atau mungkin mirip-mirip apa namanya tuh? Apa namanya? Yang kuda bertanduk gitu, unicorn barangnya. Tapi unicorn tidak punya sayap ya. Kalau yang dulu pernah nonton Sensei ya tahu itu Pegasus itu apa. Kuda bersayap ya. Nah, kurang lebih kayak gitu yang orang membayangkan. Tapi apakah begitu? Allah a'lam. Ini gaib ya. Yang jelas dia adalah hewan, tapi hewan di surga. Ya. Jadi bukan cuma bintang di surga, hewan juga ada di surga. Yaitu buruk ya. Nah, buruk diantarkan oleh malaikat Jibril sebagai kendaraan Nabi Muhammad karena menjalani perjalanan panjang lintas dimensi, ya, lintas ruang dan waktu, luar biasa. Harus pakai kendaraan yang super cepat. Ya. Kalau di dunia hari ini kecepatan apa yang belum tertandingi? Cahaya. 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 Shinkansen. Baru itu Iya. 600 km per jam. 600 per jam. Yang di Jepang itu ya? Iya, jadi perkembangannya itu enggak sebelum saya nemukan 600 itu dulu bertahap rangkaiannya itu ada yang dibuat 250 dulu, 300, dan yang terbaru katanya sudah keluar 600 km. 600 km per jam. Shinkansen ya, luar biasa ya. Suara berapa? Kalau kecepatan suara di bawah cahaya. Di bawah cahaya. Cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 3 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 pasti nolnya ada 8. Nolnya 8 dan Suara itu cepat, iya. Suara di bawahnya itu. Suara di bawah. Gini aja, kalau kita pakai angka-angka perhitungan secara fisika, mungkin bagi yang tidak punya latar belakang sains kan bingung ya. Bayangkannya begini aja, coba saya ngomong langsung sampai telinga antum kan? Iya. Saking cepatnya itu coba. Itu cahaya. Nah, cahaya lebih cepat dari itu. Padahal suara saya baru ngomong langsung sampai sini, langsung terdengar. Saya lupa konstantanya. Kalau cahaya konstantanya 3 kali 10. Antum saya dulu. IPA ya. Ada konstanta itu. Cepat itu suara. Cahaya di atas suara. Bayangkan aja gini, coba nyalakan lampu. Baru ditekan langsung cahayanya nyebar kan saking cepatnya. Nah, itu apa ya, cara orang awam memahami kecepatan. Tapi kan tentu ada perhitungannya. Harus pakai tahun. Cepat juga lihat sinar matahari kan, mataharinya bersinar, cahayanya sampai ke bumi kemana-mana cepat sekali. Kalau lintas bintang apa galaksi itu nggak bisa. Nah itu. ya. Tapi itu kan apa ya, sebuah perjalanan yang sangat cepat kan, sampai bisa menjangkau galaksi coba. Cahayanya itu bisa kemana-mana. Nah itu kalau kita bayangkan luar biasa. Nah, buruk lebih cepat dari itu. Dan buruk tidak bisa dihitung secara matematis. Nggak bisa ya, karena dia gaib. Gaib kan nggak bisa dijangkau akal manusia yang terbatas. Ya.
cepat sekali. Nah, jadi untuk perjalanan yang luar biasa ini, perjalanan melintasi ruang dan waktu ini, kendaraannya khusus, namanya Buraq. Sekarang ada maskapai Buraq Airlines ya, tapi kecepatannya kalah. Dia masih kecepatan pesawat. Buraq Airlines. Nah, jadi itu ya, teman-teman. Jadi Nabi menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengendarai Buraq dan ditemani malaikat Jibril. Nah, ada yang menarik sebenarnya dalam perjalanan Isra-nya dulu ya. Ternyata Nabi perjalanannya tidak langsung dari Mekah ke Palestina. Ternyata sama Jibril diantar mampir. Ada titik-titik persinggahan. Ini mungkin yang banyak tidak diceritakan. Nah, iya nanti. Itu kalau sudah sampai di Masjidil Aqsa juga nanti di langit ketumpahan Nabi. Tapi dalam rute Mekah ke Palestina juga mampir-mampir Nabi. Mampir. Ini enggak mampir. Ini mungkin yang tidak banyak diceritakan. Nabi mampir. Nah, persinggahan pertama Nabi di Yathrib. Madinah. Ini ada makna ini, ada makna. Enggak sembarang singgah. Enggak sembarang singgah. Ada makna kenapa mampirnya di sini. Kemudian mampirnya beliau ke Tursina. Tursina itu waktu Nabi Muhammad bertemu Allah, ya. Ya. Ini ada makna, nanti saya sampaikan ya, ibrahnya apa. Baru kemudian terakhir ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Nah, baru sampai ke Palestina. Jadi tidak langsung, Nabi transit. Nabi transit sama Jibril di Bunta Singgah dulu. Nah, tapi Isra tidak dibahas. Nah, ceritanya kelewat. Karena selama ini cerita tentang Isra dan Mi'raj lebih mengedepankan hasil dari sholat yang didapatkan. Jadi fokusnya ke perjalanan vertikalnya itu, horizontalnya kurang dibahas. Apalagi Nabi singgah ini. Di Madinah apa ya? Sama di gunung. Nah, sebenarnya ini menjadi isyarat bahwa nanti Madinah itu adalah pusat Islam. Gitu. Karena kejadian Isra dan Mi'raj ini terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Bahkan ada yang menyebut setahun sebelum hijrah. Jadi itu merupakan isyarat ke depan Islam nanti itu tegaknya di sini. Dikasih sinyalemen gitu loh. Nah, jadi Nabi sudah punya gambaran ke depan. Oh, Islam itu nanti akan punya titik sentral dan itu di sini. Ya, hijrahnya Nabi pun kan ke sana. Nah, nanti insya Allah belum. Ada yang menyebutkan 3 tahun, ada yang menyebutkan setahun sebelum hijrah Nabi. Makanya nanti pembahasan kita setelah Isra dan Mi'raj adalah pembahasan hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Ketika nanti itu bertemu dengan sahabat atau memang nggak ketemu cuma transit? Ya transitnya begitu. Nah, yang mengandung makna politis bahwa ini nanti ke depan bakal menjadi titik sentral Islam di sini. Nah, dari situ ke Tursina. Ini ada makna juga. Tursina kan tempat bersejarah Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kan nabi yang sangat dimuliakan, dihormati oleh orang-orang Yahudi. Ini ada makna juga nih, makna politis juga di sini. Tursina itu di mana sekarang? Kalau kita lihat ke peta itu dia dekat ke Mesir sana. Ya, jadi ini merupakan makna politis bahwa nanti bahwa pasca Bani Israel yang tampil sebagai pemimpin peradaban umat Islam yang menggantikan. Nah, Nabi Musa kan nabi kebanggaannya Bani Israel. Nah, ini isyarat politik ini. Orang kadang nggak nangkep kenapa ke sini. Kenapa ke Madinah atau Yathrib dan kenapa ke Tursina. Dan kemudian Nabi destinasi terakhir dalam Isra itu mampir ke Baitul Maqdis, Al-Aqsa, Yerusalem ya. Ke Bethlehem, mampir ke tempat Nabi Isa. Nabi Isa nabi kebanggaannya orang Nasrani. Nah, berarti ini menjadi isyarat pula bahwa Islam akan tampil pasca agama-agama umat Bani Israel sebagai pemimpin peradaban. Iya, Nabi Isa kan juga termasuk Bani Israel. Nabinya Bani Israel, cuman syariatnya kan beda dengan Musa. Dan Palestina itu adalah saat itu ini termasuk basis Yahudi juga, basis Yahudi dan daerah kekuasaannya Romawi. Jadi ini kan isyarat peralihan peradaban. Gitu. Dari peristiwa Isra-nya ini saja. Nah, kemudian sampai di sana Nabi itu
sholat sunnah 2 rakaat. Nah, Nabi dikisahkan mengimami para nabi. Jadi para nabi dikumpulkan Allah di situ dan Nabi memimpin mereka dalam sholat 2 rakaat. Para nabi. Nah, ini mengindikasikan juga ke peralihan kepemimpinan. Gitu. Karena orang menjadi imam itu berarti kan menjadi pemimpin. Diikuti. Nah, artinya kalau semua nabi pun nabi hidup pasti ikut saya. Iya. Nah, sekaligus kan ini isyarat digugurkannya syariat sebelum Nabi Muhammad dan semuanya harus konversi menjadi syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Sudah tidak berlaku agama-agama samawi selain Islam. Yahudi, Nasrani sudah expire gitu. Sudah sempurna di Islam. Ya. Ini isyarat-isyarat sebenarnya yang jarang diungkap. Nah, ini diungkap banyak oleh Profesor Dr. Awas Al-Ahdi dalam buku beliau. Gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa orang menjadi imam itu ya secara adabnya, secara etikanya adalah tuan rumah. Antum misalnya safar ya ke suatu tempat. Kemudian antum terkenal imam. Saat antum ditawari oleh masyarakat tempat, adabnya antum menjadi makmum, biarkanlah tuan rumah di situ menjadi imam. Kenapa? Ini Nabi Muhammad jadi imam loh di Baitul Maqdis. Berarti apa? Itu milik kaum muslimin, Baitul Maqdis itu. Jadi hak atas Baitul Maqdis atau Palestina, atas Yerusalem sudah menjadi milik kaum muslimin. Walaupun nanti perwujudannya di era Khalifah Umar bin Khattab. Ini isyarat-isyarat politis untuk masa depan. Ya. Terbukti. Gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, setelah sholat Nabi dikasih minuman oleh Jibril alaihissalam. Ada susu, ada bukan madu ya, ada racun. Nabi Muhammad pilih yang mana? Bukan racun, khamar, afwan. Nabi pilih yang mana? Saya jadi keingat lagu soalnya madu dan racun. Nabi pilih susu. Nah, akhirnya Jibril mengomentari pilihan Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini membimbing kepada fitrah. Jadi agama Islam ini agama yang Nabi bawa adalah agama yang selaras dengan fitrah kemanusiaan. Itu disimbolisasi dengan pilihan Nabi atas minuman yang diambil adalah susu. Ya. Tidak bisa kita bayangkan, mungkin kita jadi umat pemabuk barangkali. Tapi Nabi kita memilih yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan, yaitu susu, minuman yang menyehatkan, ya, yang segar, ya. Minuman pertama kali manusia. Iya, betul. Secara biologi, manusia pertama kali minumnya itu susu. Masih eksklusif. Ya. Kan minuman fitrah berarti ya. Memang pertama kali kita mengenal minuman ya susu itu. Iya. Susu sapi ya, berarti dia itu saudara sepersusuannya sapi. Ya, itu kalau terpaksa kadang. Iya. Aslinya itu. Tapi kasusnya kecil itu. Masa orang alergi dengan fitrahnya sendiri itu sangat kasuistik gitu, enggak menjadi fenomena umum. Ya. Nah, kemudian selesailah perjalanan Isra berikut pernak-perniknya. Ternyata perjalanan tidak berhenti, dilanjutkan dengan naik ke langit, ya. Nabi Mi'raj ke langit ini bahkan ke Sidratul Muntaha. Ya di sini iya. Di sini Nabi bertemu para nabi juga, ya, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf. Ya itu lain lagi. Nah, tapi ini bertemu mereka tidak kolektif, ya, bertemu satu-satu kecuali kolektif. Kecuali Nabi Isa, Nabi temui Nabi Isa berdua dengan Nabi Yahya. Mereka tempatnya di langit kedua. Jadi ketemu Nabi ya dengan para nabi, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ketemu. Nah, konon Nabi Ibrahim ini ya yang paling mirip dari segi fisik dengan Nabi Muhammad. Nah, ya, ketemu dengan Nabi Ibrahim ya. Nah, kemudian di langit ke-7. Setelah itu kemudian baru ke Sidratul Muntaha. Nah, waktu naik ke Sidratul Muntaha, Jibril sudah tidak ikut. Tidak bisa ikut Jibril. Jibril menunggu saja. Nabi yang melanjutkan perjalanan berikutnya ke Sidratul Muntaha. Langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ya, jadi luar biasa ya. Perintah sholat 5 waktu ini perintah yang tidak diwakilkan.
Gitu. Apakah Yang tidak pakai perantara, Nabi terima langsung. Ini menunjukkan apa? Sangat penting ibadah sholat 5 waktu. Sampai-sampai Nabi sendiri harus datang. apakah Nabi itu tahu? Itu yang menjadi polemik ya di kalangan para ulama kita saat menjelaskan Nabi melihat langsung apa tidak gitu ya. Yang jelas Nabi bertemu dengan Allah. Yang saat itu Nabi bertemu dengan Allah. Dan menerima tadi perintah sholat 5 waktu. Awalnya 50 kali sehari semalam itu perintah sholatnya itu. Nabi kita protes nggak? Tidak. Nabi sami'na wa ata'na. Ini 50 kali wajib. Ya sudah, ini oleh-oleh dari Allah. Disuruh protes. Nah, waktu pulang Nabi melintasi langit-langit lagi kan. Nah, di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Ngobrol. Nah, ternyata Nabi Muhammad sampaikan dapat perintah sholat 50 kali. Nabi Musa bilang, berat. Umatmu itu lemah. Umatnya saja yang kuat-kuat, perkasa-perkasa itu berat melaksanakan sholat. Jadi sholat 50 kali ini, sholatnya umat-umat terdahulu juga begitu. Nah, umat Nabi Muhammad dibebankan yang sama. Sementara kondisinya beda secara kualitas fisik ya dengan umat-umat terdahulu. Secara fakta begitu memang. Secara fakta begitu. Umat dahulu kan umur lebih panjang, fisik lebih kuat ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad disarankan minta keringanan. Nabi Muhammad karena berpikir kepada umat, Nabi naik lagi. Nah, minta keringanan. Sampai diturunkan 10, kemudian datang lagi ke Musa, ditanya sudah tinggal berapa? Oh masih banyak itu, berat itu. Nah hingga kemudian tinggal 5. Nah, setelah tinggal 5 sama Musa masih dianggap berat. Nah pertanyaan sekarang, benar enggak prediksi Nabi Musa itu? Benar, lihat 5 waktu kosong, masjid kita kosong. Berarti kan berat 5 waktu itu, ya. Nah Nabi Musa minta kurangi lagi dengan cara minta kebijaksanaan dari Allah SWT. Nabi Muhammad sudah malu, sudah nggak mau lagi. Sudah bolak-balik ya. Kalau mau gitu kita nggak ada. Kalau kita mungkin ya pengennya 1 kali aja. Nah, tapi 5 itu sudah sedikit. Nah, cuman jangan khawatir, sekalipun dikurangi jumlahnya hanya 5 kali sehari semalam, kualitasnya sama dengan 50 kali sehari semalam. Ya, ini kelebihan umat Nabi Muhammad ini ya. Di zaman sekarang juga katanya kita sudah itu lebih juga. Soalnya di hidup di zaman akhir itu seperti sama dengan 50 sahabat. Itu gimana? Iya. Karena memang para sahabat dengan keteguhan iman seperti itu, mereka hidup bersama dengan Nabi. Jadi kalau ada orang yang punya keteguhan Islam di era sekarang ini, sementara mereka tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah dibimbing Nabi, berarti kan bisa kita katakan kualitasnya di atas sahabat. Ya? Kalau di hadis itu orang akhir zaman yang mencintai Nabi itu dijuluki akhi. Ya, sahabat. Ya. Sahabat protes waktu itu. Kenapa kok di hadis sementara saya menemani perjuangan itu dipanggil sahabat. Setiap hari, setiap malam ikut perang. Ikut perang juga menemani sahabat. Iya. Tapi ini tidak berarti bahwa derajatnya sahabat terdowngrade oleh kita ya. Tetap mereka mulia. Tetap mereka mulia. Mereka mulia. Nah, cuman sahabat itu merasa kayak kalah mulia sehingga protes. Nah, cuman para sahabat punya kecemburuan yang memang wajar juga. Ya. Kan yang memanen kau perang. Tapi tidak berarti bahwa para sahabat itu terdowngrade oleh kita, tidak. Tetap mulia para sahabat itu. Iya. Nah, jadi kembali ya. Sholat 5 kali itu kemudian yang sudah di-korting tetap nilainya kalau kita laksanakan setara dengan sholat 50 kali. Nah, luar biasanya umat Nabi Muhammad ya. Sudah dikurangi tapi nilainya tidak dikurangi. Secara kuantitas berkurang, secara kualitas sama. Nah, makanya jangan remehkan sholat 5 waktu ini ya. Ini pesan diantara pesan penting dari Isra dan Mi'raj. Dan kita remehkan sholat 5 waktu sehari semalam itu ya. Nah, kita jaga betul ini. Ini perjuangan susah payah Nabi kita loh. Sampai harus naik turun Sidratul Muntaha ini minta keringanan ini. Dari Mi'raj itu apakah ada pesan politik? Itu tadi pesan politisnya sebenarnya lebih banyak kita dapatkan dari perjalanan Isra.
Ya, kalau perjalanan Mi'raj ini kebanyakan dimensinya spiritual, termasuk ya ada perintah sholat itu. Nah nanti saya sampaikannya ada ibroh dari dimensi politis, sosial dan spiritual nanti di akhir pembahasan ini. Ya. Nah kalau perjalanan Mi'raj itu lebih banyak yang bisa kita petik ibrohnya di situ adalah ibroh yang sifatnya spiritual, ya spiritual. Ya. Nah, jadi ini juga sekalian memberi gambaran kepada kita bahwa Islam ini cakupannya luas, cakupan yang sifatnya duniawi juga cakupan yang ukhrawi. Jadi Islam itu agama politik dan spiritual sebenarnya, ya. Yang tidak boleh dipilah-pilih, tapi harus dihimpun semuanya, diambil semuanya, dilaksanakan semuanya oleh kaum muslimin. Itu. Akidah mereka pun sebenarnya memuat dua hal ini. Jadi akidah kita itu, akidah orang Islam, memuat akidah yang ruhiyah dan akidah yang sia-sia sekaligus. Mengambil salah satu saya berarti kan tidak berkafah dalam mengambil Islam. Padahal kan kita ini masuk Islam itu diperintahkan udhulu fi silmi kafah. Jadi harus dimensi spiritualnya diambil plus dimensi sia-sianya. Ya. Karena akidah Islam juga meliputi dua hal itu. Ada akidah ruhiyah dan akidah sia-sia. Ya. Nah, jadi seperti itu ya perjalanan Mi'raj. Ini kita ringkas saja ya. Kita ringkas saja. Nanti untuk pengembangan silakan teman-teman bisa dalami ya dengan mutola'ah fardhiyah di kitab-kitab sirah ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sebenarnya ada cerita-cerita yang lain juga mengiring Isra dan Mi'raj ini, kejadian-kejadian yang membuat Nabi sendiri takjub ya. Itu. Misalnya Nabi bertemu dengan orang yang memanen hasil pertanian atau hasil perkebunan yang tiada henti. Ini sebenarnya Nabi ditunjukkan orang-orang yang dilipat gandakan amal kebaikannya. Iya, Nabi juga menemukan kejadian-kejadian seperti itu. Jadi gambaran-gambaran kehidupan akhirat. Nah, orang yang memanen tiada henti ya. Jadi ini sebenarnya gambaran bahwa kalau kita beramal soleh walaupun di dunia tidak kelihatan ganjarannya, balasannya, di akhirat kita seperti orang yang manen tiada henti. Gitu. Tapi juga ada gambaran orang berdosa dan orang yang kena siksa, ada gambarannya juga Nabi diperlihatkan. Misalnya Nabi melihat ada fenomena orang yang membawa daging segar, tapi kemudian dia melintas menemui daging busuk, daging jelek, daging segarnya dibuang, dia ambil daging busuk. Nah ini gambaran orang pelaku zina. Gitu. Dia sudah punya istri halal, tapi dia masih jajan dengan yang haram. Ibaratnya punya daging segar karena cari daging busuk. Gitu. Karena kan daging segarnya bisa ditambah. Tapi pilih daging busuk. Ini gambaran bahwa nanti orang-orang pezina itu akan mendapatkan siksa atas yang mereka lakukan di dunia ini. Apalagi Nabi menemui orang yang perutnya besar sampai dia kesulitan berjalan. Ini gambaran pelaku pemakan riba di akhirat. Itu. Apalagi? Nah, kayak mungkin pernah dulu beli buku siksa neraka dan divisualisasikan mengerikan itu ya. Nah. Nabi juga menemukan fenomena orang yang memotong lidahnya, putus, tersambung, digunting lagi, putus lagi, dipotong lagi, putus nyambung ya, kayak sinyal manakala gangguan gitu ya, kayak gitu. Nah, ini gambaran ya, orang yang tidak menjaga lisan gitu ya. Nah, jadi Nabi melihat fenomena itu agar Nabi nanti mewanti-wanti umat hati-hati dengan perbuatan dosa itu, di akhirat akan pasti mendapatkan balasannya dengan balasan yang mengerikan ya. Tapi kalau kebaikan tadi laksana orang panen tiada henti ya. Luar biasa ya gambaran akhirat itu. Dan itu nyata pasti akan terjadi. Nabi kita sudah melihat. Kita memang belum, tapi Nabi kita sudah melihat. Karena Nabi kita sudah pernah ke sana. Nah, oke, jadi itu ya. Ada peristiwa yang turut mengiringi Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi kita pulang, selesailah perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, iya masih malam, sudah pulang lagi. Dan kemudian
Ya, karena nabi kita itu kan sebagaimana para nabi yang lain kan punya sifat tabligh, menyampaikan. Jadi apa yang terjadi itu juga nabi sampaikan. Ya, nabi sampaikan, ternyata gempar masyarakat. Nah, yang lemah iman murtad, coba itu. Apalagi orang kafir, tambah tidak percaya mereka. Orang kafir Quraisy. Nah, mereka bilang nabi ini gila. Mereka tahu Palestina itu di mana, mereka tahu. Tapi katanya nabi ke sana cuma waktu semalam. Dan kabarnya tidak cuma ke Palestina, tapi ke langit coba. Tambah gila ini orang ini, menurut mereka ya. Nah, tapi begitu dikonfirmasi, ya, penuturan Nabi kepada Abu Bakar bilang sangat percaya. Ya. Bahkan Abu Bakar itu, kalaupun ada kisah yang lebih tidak masuk akal dari itu, pasti Abu Bakar percaya. Karena Nabi yang menyampaikan. Sementara kan Nabi itu wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak berkata dengan hawa nafsu, tapi itu wahyu. Benar itu. Nah, Quran surah An-Najm ya. Kemudian sejak saat itu Abu Bakar digelari As-Siddiq, ya. Orang yang sangat jujur ya, yang Waktu itu Umar ya ada juga tapi Umar tidak menonjol dalam kisah ini. Abu Bakar yang paling menonjol karena Abu Bakar yang mendukung cerita Isra Mi'raj itu di tengah penyangkalan orang kafir Quraisy. Bahkan sampai orang sudah beriman tapi dia lemah iman, murtad coba. Ya. Nah, Abu Bakar yang tetap dalam iman bahkan membenarkan kejadian itu ya, sampai diberi gelar As-Siddiq ya, yang membenarkan Nabi. Ya. Dan gelar As-Siddiq ini dari Nabi yang berikan. Ya, karena itu kan kita sering menambahkan gelaran ini setelah kita menyebut nama beliau ya, Abu Bakar As-Siddiq. Selalu begitu kita tambahkan biasanya ya, di belakang nama Abu Bakar. Nah, oke, sekarang ibrohnya apa? Ya, tadi saya sampaikan ada dimensi politis, ada dimensi sosial, ada dimensi spiritual. Ini juga diungkap oleh Profesor Dr. Awas Palahdi. Ya. Kalau kita lihat ya dari kejadian tadi ya, Nabi ditunjuki Yastrib atau Madinah, Nabi ditunjuki Tursina ya, tempat bersejarah Nabi Musa. Nabi Musa ini Nabi kebanggaan Bani Israel, khususnya dari kalangan Yahudi. Nabi kemudian ke Baitul Maqdis, Nabi ke Bethlehem, Nabi ke Yerusalem ya, Palestina. Itu adalah tempat suci juga bagi orang-orang Nasrani karena Nabi Isa lahir di sana ya. Nah, ini mengandung makna-makna ya. Nah, secara politis bisa kita pahami bahwa Isra Mi'raj itu mengindikasikan peralihan peradaban, peralihan kekuasaan, bahwa umat Islam nanti akan menggantikan era kepemimpinan Bani Israel. Plus tempat-tempat tadi menjadi tempat kekuasaan Islam, khususnya Yastrib, kan sentralnya Islam itu di situ dimulai. Nah, kemudian pilihan Nabi terhadap susu yang kemudian direspon oleh Jibril sebagai pilihan yang sejalan dengan fitrah ya, membimbing kepada fitrah. Ini menunjukkan bahwa peralihan peradaban menuju Islam itu ya, yang saat itu representasinya Nabi kita Nabi Muhammad adalah bahwa kepemimpinan pasca Bani Israel dipegang oleh orang-orang yang bersih. Ya, representasi Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, itu bisa dipahami dari pilihan atas susu yang diambil, bisa ditawari minum oleh Jibril. Ya. Tidak diserahkan lagi kepada Bani Israel. Bani Israel sudah kotor, gitu. Sudah kotor mereka. Harus kepemimpinan diambil orang-orang yang bersih, yaitu umat Islam. Nah, Bani Israel sudah banyak menyimpang dari ajaran yang lurus. Ya. Jadi harus dialihkan estafeta pengolahan dunia ini, ya, khalifah fil ard ini kepada umat Islam. Gitu ya. Nah, kemudian Nabi mengimani para nabi dan rasul saat sholat 2 rakaat. Nah, ini juga punya makna yang bisa kita pahami secara sosial. Ya. Nabi itu memimpin para nabi dan rasul dari beragam bangsa itu. Nah, ini menjadi isyarat bahwa Islam itu akan mengayomi semua latar belakang manusia dari suku ras yang berbeda. Ya.
Karena para nabi kan mereka juga dari latar belakang bangsa yang beragam, gitu ya. Dan memang itu ajaran Islam, ajaran yang mempersatukan kemajemukan. Jadi hari ini kalau orang senantiasa membenturkan Islam dengan kemajemukan, justru kemajemukan butuh Islam agar bersatu. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad menyatukan para nabi lintas bangsa itu. Dan memang di zaman Nabi Muhammad juga begitu. Para sahabatnya dari beragam bangsa, ada yang Afrika, ada yang Eropa, ada yang Arab. Ya. Suhaib Ar-Rumi itu orang Romawi, jangan salah. Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi, orang Romawi. Salman Al-Farisi, orang Persia. Bilal itu orang Habasyah, orang Afrika. Semuanya dipersaudarakan dengan akidah Islam. Kalaupun tidak sampai konversi akidah, tetap mereka dihimpun nanti dengan diayomi oleh kekuasaan Islam. Jadi Islam bukan agama yang hanya untuk umat Islam saja, tapi agama yang bisa mengayomi semuanya. Jadi Islam itu sangat dibutuhkan keadaan masyarakat yang plural. Jadi umat Islam harus memimpin masyarakat plural, itu mas. Maknanya secara sosial. Ya. Dan kemudian isyarat atau ibroh secara spiritual ini yang bisa kita petik ya dari kesedihan Nabi di Amul Husni itu ya, bahwa saat kita gundah dalam perjuangan agama ini ya, maka kita bisa kembali bersemangat ya dengan menjalani ritual-ritual di dalam Islam ya. Jadi ritual di dalam Islam ini menjadi charging bagi pejuang ya. Jadi jangan kalau kita sedang lemah, sedang banyak masalah itu kita pray dulu sholatnya. Saya absen dulu. Ya. Saya sedang banyak pikiran sekarang. Salah. Harusnya semakin banyak masalah, semakin mendekat, semakin taqarrub ilallah. Nabi kita begitu ya. Hiburan Nabi kita itu dengan sholat juga, ya, dengan ritual. Ya. Bahkan kita diminta oleh Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalah. Dan jadikanlah penolong itu dengan sabar dan sholat. Gitu lah. Nah, dan sholat ini bisa bermakna mi'raj umat Islam secara individual. Jadi saat kita sholat, kita ibarat naik menghadap Allah ya, yang maha tinggi, yang bisa menyelesaikan semua problem kita secara pribadi. Gitu. Jadi kalau kita sedang ditumpuk dirundung banyak masalah, kena musibah, semakin mendekat dengan Allah bukan semakin jauh. Nanti Allah selesaikan masalah kita. Begitu ya. Ini bisa kita petik sebagai makna dari dimensi spiritualnya ya. Dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Demikian kawan-kawan ya yang bisa saya sampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Kita kaji terus perjalanan hidup Nabi kita yang sangat luar biasa ya. Nah, insya Allah ke depan ya di jadwal berikut yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari isyarat Isra Mi'raj, yaitu hijrah Nabi ke Yasrib. Ya. Oke, barangkali ada yang mau disampaikan teman-teman yang sedang menyaksikan online. Teman-teman offline ini sudah tadi ya sambil merespon ya. Merespon ini, saking semangatnya ini. Alhamdulillah ya. Ya, justru bagus gitu forum hidup. Forum hidup kalau direspon dua arah gitu ya. Ada pancingan-pancingan istilahnya orang TikTok ya apa ya. Kalau TikTok kan jadi aplikasi ya. Di pingpong atau apa gitu ya ada istilah yang saling bersaut-sautan gitu. Itu membuat forum lebih hidup. Tapi kalau dirasa cukup oleh teman-teman sudah terwakili ya oleh respon teman-teman di studio. Ya, mungkin satu aja ya karena waktu kita juga sudah habis. Salah satu yang itu apakah Nabi Isra Mi'raj itu dengan fisiknya atau hanya ruhnya? Nah ini ya, ini memang kalau kita melihat pandangan ulama terkait Isra dan Mi'raj, apakah Nabi itu jasadnya disertakan atau cuma ruhnya? Memang jawabannya dua hal itu. Ada yang mengatakan Nabi bersama fisik ikut Isra Mi'raj, ya. Ada yang mengatakan tidak, ruhnya saja. Karena kalau ruhnya yang berteleportasi tentu lebih mudah kan, melintasi dimensi ruang dan waktu tadi itu. Kalau jasad Nabi hancur dalam hitungan fisika, gitu ya. Tapi kan Allah Maha Kuasa menjaga jasad Nabi.
Ya, lihat kasus Ashabul Kahfi. Yang mereka tidur 309 tahun, jasadnya tidak hancur, dijaga. Nah, betul. Kalau Allah, misalnya umpamanya Allah angkat menggunakan visi sangat mungkin. Iya. Dari peristiwa yang betul. Iya. Dengan kudrat dan iradat Allah, apa yang tidak mungkin. Ya. Tapi memang para ulama kita ada dua pandangan seperti itu. Ada yang berpandangan dengan fisiknya, dengan jasadnya, ada yang cukup ruhnya saja. Ya. Wallahu a'lam. Ini dua pendapat yang masing-masing punya dasar. Ya. Tapi adapun Nabi berangkat Isra Mi'raj dengan jasadnya, dengan badannya, dengan tubuh, dengan fisiknya, Allah Maha Kuasa. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api, sebagaimana Allah juga menjaga fisik Ashabul Kahfi tetap awet. Ya. Dalam waktu 309 tahun. 309 tahun. Nah, kalau divisualisasikan di film Ashabul Kahfi itu, goanya agak terbuka, jadi ada sirkulasi udara dan cahaya, sehingga itu yang membuat tubuh mereka tetap terjaga. Kalau enggak kan busuk di ruang pengap gelap, busuk. Tapi Allah menjaga ya dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, ya. Jadi kalau pertanyaannya begitu ya jawabannya memang kembali kepada dua pandangan tadi itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apapun itu, baik Nabi berangkat dengan ruh atau dengan jasad, Isra Mi'raj terjadi. Gitu. Terjadi. Perjalanannya itu nyata. Iya. Ya. Ya. Jadi biarkan inilah menjadi polemik, tapi kepastiannya Nabi berangkat. Ya. Hanya dalam waktu malam saja, tidak sampai besok sudah kembali malam saja. Ya. Oke teman-teman, mungkin cukup ya, sampai jumpa di kelas Sirah for Millennials untuk edisi pekan depan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita beristighfar, mungkin banyak kekeliruan ya dalam penyampaian juga dalam sikap, kata. Semoga Allah ampuni itu dan kita jumpa lagi pekan depan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.